Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan pastinya bahagia ya guys. Balik lagi sama gue Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan seperti biasa guys, ditemenin Zack sambil kita ngobrolin ya tentang permotoran guys. Ya kalau nggak salah di vlog sebelum-sebelumnya gitu gue pernah ngebahas masalah serba-serbi ZX25R. Di situ gue bilang 90% dari kalian pasti nggak ngikutin petunjuk ini. Ya, lagi-lagi ini adalah ngebahas masalah Inrayen. Dan menurut gue, kayaknya gue bakal ngebahas Inrayen mungkin lebih fokus ke Inrayennya ya guys ya. Karena kenapa? Karena lo tahu sendiri kan di tahun ini lagi banyak keluar motor baru. Ya salah satunya adalah ZX25R. Terus ada motor Aerox yang baru. Sebelumnya juga ada NMAX yang baru. Ya. Dan nanti upcomingnya nanti bakalan banyak keluar yang baru ya. CBR 250 RRSP udah keluar. Terus nanti bakalan keluar lagi yang namanya CBR 150R yang all new, yang bakalan viral lah pokoknya. Karena suspensi depannya upside down dan desainnya bakalan kece banget deh. Ya, jadi pastinya mungkin dari kalian juga udah pada nunggu-nunggu motornya yang datang mungkin, atau nggak ada yang udah pengen banget pesan motor. Karena nggak lama lagi ada liburan panjang, siapa tahu kalian ternyata banyak yang sedang membeli atau nggak lagi proses membeli motor baru. Maka dari itu gue kayaknya akan sharing ke kalian pengetahuan gue tentang ya dengan topik Inrayen lah pokoknya. Mungkin sebagian dari kalian ada yang bilang masa melancarkan mesin, ada yang masa break-in period atau running in, ya itu sama aja ya guys. Pada intinya Inrayen break-in itu adalah untuk mengoptimalkan kinerja mesin ya. Karena mesin butuh yang namanya pembiasaan diri supaya dia bisa bekerja optimal. Ya, jadi pendahuluannya aja kalau lo lihat mesin ya, ini adalah sebuah engine. Di engine itu kan banyak material yang include di dalam sebuah engine. Ya, ini buat kendaraan bermotor ya pastinya ya guys ya. Ya, jadi lo lihat engine sendiri kan terdiri dari banyak material. Ya, mungkin stainless steel, aluminium alloy, titanium alloy. Ada mungkin yang ada titaniumnya, yang kontrolnya terbuat dari titanium. Mungkin ada sedikit bagian plastiknya. Lo lihat pokoknya intinya engine itu terdiri dari banyak parts, terdiri dari banyak material. Nggak cuma materialnya doang yang banyak, lo tau lah beda material pasti beda karakter. Ya, terus cara pembuatan material tersebutnya berbeda. Misalkan baut ini dibuatnya dengan cara apa? Ada yang di forging, ada yang di casting, ada yang di machining, macem-macem perlakuannya. Udah gitu juga volume dan dimensinya beda-beda. Ya lo bisa lihat sendiri dari engine, kontur bloknya, volumenya beda-beda, segala macam yang nanti akan mempengaruhi karakter dan sifat dari masing-masing material. Dan lo bayangin aja guys, material ini diberikan perlakuan panas karena kan engine ada yang namanya combustion ya guys. Jadi kan bensin dibakar menimbulkan panas. Ya jadi lu bayangin material tersebut nih yang ada ribuan parts, jutaan parts itu diberikan perlakuan panas ya akibat proses combustion yang ada di dalam engine di ruang bakar. Terkena panas, lu bayangin karakternya dari sebanyak parts itu mengeluarkan karakternya masing-masing, yaitu thermal expansion. Jadi ada ekspansi thermal guys. Jadi saat diberlakukan perlakuan panas, si material tersebut bakalan memuai ya, dan pemuaiannya pun beda-beda. Kan gue bilang tadi material, setiap jenis material pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu mereka pasti membiasakan diri. Ada yang memuainya ke sana ke sini. Gimana caranya supaya membiasakan diri seluruh parts yang ada di engine itu akhirnya bisa bekerja optimal ya. Simpelnya gini guys ya, daripada kalian mikirnya rumit, sorry banget. Ibaratnya sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan yang gue umpamain itu adalah sebagai engine. Isinya adalah orang baru semua, karyawannya baru, ownernya baru. Ibaratnya manajernya baru, supervisornya baru, terus langsung disuruh kerja. Ya lu bayangin kan, mungkin kan kalau karyawan baru pasti kan, wah masih nyasar dulu, nyari kamar mandinya di mana, nanti bikin laporannya gimana, nanti gue setor ke siapa, apakah manajer ini, manajer itu, sampai akhirnya mungkin waktu demi waktu
1 hari, terus mulai 1 minggu, terus mulai 1 bulan, 1 tahun, akhirnya mereka sudah biasa. Oh, laporan ini nanti disetor ke bapak ini. Oh, nanti rapat jam segini. Oh, ini kamar mandinya di sini. Oh, nanti gue kerjasama untuk bikin project ini sama pak ini, pak ini, pak ini. Nah, lo udah jelas semua, akhirnya perusahaan itu bisa bekerja optimal. Ya, mirip-mirip dengan engine. Dan menurut gue yang paling penting adalah dari pembiasaan atau masa melancarkan mesin adalah ada pada seal ya, kekedapan antara ruang bakar yang biasanya ada di sini dengan ruang transmisi, atau enggak di sini gue bisa bilangnya ruang kruk as ya, crankshaft yang ada di sini. Ya, jadi lo bayangin di sini harus ada seal yang bagus ya, seal yang optimal antara ruang bakar dengan ruang transmisi. Jadi pada saat mesin bekerja dipastikan tidak ada oli yang nyampur ke ruang bakar, begitu juga di ruang bakar tidak ada bensin atau apapun lah, gas bensin atau pembakaran yang masuk ke ruang transmisi atau enggak ruang kruk as atau enggak ruang crankshaft yang ada di sini. Nah, biasanya itu antara silinder bloknya dengan piston ringnya. Nah, kenapa kok gue bilang mesti ada terbentuk seal yang kuat? Mungkin kalian ada yang bertanya, lah kan bang, kan itu kan keluar dari pabrik. Kalau dari pabrik, pastinya kan masih mulus-mulus semua. Harusnya kan justru malah paling bagus itu adalah mesin yang baru. Ya, ibaratnya kan silindernya baru keluar dari pabrik, kelihatannya mulus, kelihatannya mengkilat, pistonnya juga masih kelihatan bagus gitu kan, nggak ada lecet, nggak ada apa segala macam. Harusnya kan dari pabrik langsung mendapatkan seal yang bagus lah gitu ibaratnya. Ya, gue bisa bilang bisa jadi, tapi biasanya guys ya, biasanya mungkin kan lo ngelihat, oh silinder bloknya maksudnya di sini ya guys ya. Kalau di ZX 25 berarti di sini ya. Nah, silinder bloknya itu bisa jadi kelihatannya mulus, mengkilat gitu kan. Bekas di machining, bekas dipoles dari mesin CNC-nya punya perusahaan manufakturnya. Namun kalau kita lihat lebih dekat lagi dengan menggunakan mikroskop, sebenarnya di dinding silinder tersebut ada yang namanya micro roughness. Jadi artinya ada kekasaran yang lo cuma bisa lihat itu kalau pakai mikroskop. Jadi kecil banget, tapi pada saat lo lihat permukaannya sebenarnya nggak rata-rata banget guys. Jadi kayak gerunjalan gitu guys, gerunjalan. Begitu juga dengan piston ringnya, itu nggak rata-rata banget ya, ada gerunjalan-gerunjalan. Nah, sedangkan lu bayangin ada permukaan yang kasar ketemu permukaan yang kasar juga gitu kan. Artinya saling bergesekan yang menimbulkan, ya ibaratnya gue bisa bilang ya kayak mengamplas satu sama lain. Loh kok begitu bang, berarti nanti bakalan baret semua? No, nggak begitu guys, karena ini micro roughness, jadi mereka akhirnya saling menghaluskan satu sama lain, akhirnya terbentuk seal yang bagus malah. Karena kalau misalkan yang sebelah dinding silindernya halus, ring pistonnya juga halus, akhirnya timbul kekedapan atau ibaratnya seal yang bagus di silinder blok dengan piston ringnya, akhirnya mesin bisa bekerja optimal. Wah, bisa gitu ya guys. Ya, jadi memang seperti itu. Maka dari itu saat inrayen ada aturan-aturan tertentu yang harus kita ikuti. Ibaratnya lo bayangin kenapa semua pabrikan rata-rata bilang, oh sekian dari 0 km sampai kilometer sekian sebisa mungkin jangan begini, jangan begitu. Nggak boleh RPM-nya nggak boleh konstan RPM-nya, tidak boleh terlalu awal-awal langsung digeber gitu ya, atau tidak boleh high RPM terus, tapi juga tidak boleh low RPM terus. Ya pokoknya intinya ada perlakuan-perlakuan khusus. Itu ada alasannya guys. Ibaratnya lu bayangin gini, tadi kan gue bilang ini permukaan silinder blok yang kasar ketemu dengan piston ring yang kasar juga ya. Lu bayangin kalau tiba-tiba permukaan kasar ketemu kasar, terus lu geber-geber mesinnya sampai limiter terus tiap hari. Ibaratnya lu kayak ngamplas ya, misalnya ada permukaan, gue lagi pakai amplas, tiba-tiba langsung amplasnya lu tekan banget tangan lu sampai akhirnya terlalu coak gitu guys, kan nggak bagus juga ya, akhirnya itu bakal ngebaret silinder bloknya.
Tapi juga bisa jadi lo mungkin terlalu halus gitu berkendaranya, nggak begitu agresif karena lo tau motor baru, lo sayang banget, akhirnya lo berkendaranya juga halus banget. Aduh, jangan sampai 2000 rpm, jangan sampai 3000 rpm, jadi lo cuma ngalus, ngamplasnya tuh halus gitu ya. Itu malah juga tidak terjadi seal yang bagus ya, karena dinding silinder bloknya dengan piston ringnya juga tidak terjadi apa-apa gitu. Itu juga nggak bagus juga. Jadi sebenarnya gimana? Ya biasanya sudah dikasih petunjuk manual. Gue sempat bahas kemarin petunjuk inrayan-nya mobil Mazda sama ZX25R, gue ada bandingan. Ada beberapa mungkin kalau ZX25R itu lebih ke safety lah. Lo jangan RPM segini, pengendaranya sedang, jangan ini, bahkan terlalu detail, bahkan terlalu safe lah menurut gue. Kalau untuk Kawasaki ya, kalau kita baca buku manualnya kemarin. Ya yang cuma 4000 rpm, 6000 rpm. Nah kalau untuk yang mobil gue kayak Mazda gitu ya, dia masih agak agak diberikan kebebasan. Yang penting adalah di sini jangan, kalau motor baru jangan langsung lo geber limiter terlalu sering guys, terutama untuk 1000 km pertama. Jangan lo tiba-tiba motor baru, wah langsung gue langsung cari top speed, gue ganti gigi di 18.000 rpm terus. Wah pokoknya sepanjang 100 km misalkan ya lo langsung geber di limiter terus. Itu juga nggak bagus ya. Atau enggak lo mungkin tiba-tiba, aduh gue sayang banget ini motor ini baru banget nih, gue harus halus banget nih, nggak boleh gue geber-geber, gue cuma di 2000 rpm aja deh, gue nggak mau lebih-lebih. Itu juga nggak bagus guys. Jadi gimana ya, tadi gue bilang biasakan untuk jangan terlalu cepat untuk RPM tinggi. Jadi lo lebih sering gradual, naik, ganti gigi, dia turun, dan jangan biasakan kecepatan konstan. Biasanya kalau kecepatan konstan kan RPM-nya juga konstan. Nah, lo lebih untuk memainkan RPM. Jadi kadang-kadang lo ganti gigi di RPM 6000, nanti ke RPM 10.000, terus nanti pas cruising kadang-kadang lo di RPM 6000, terus ganti gigi yang lebih rendahnya biasa di RPM 8.000 gitu. Nah ya lo lebih sering seperti itu. Pada dasarnya sebenarnya lo nggak perlu mikirin sih. Maka dari itu kan banyak yang bilang, ala inrayan mah nggak perlu, pada saat lo naikin kendaraan lo pasti juga secara tidak langsung menginrayan kok. Bener juga ya, jadi nggak salah, memang begitu. Lo nggak secara nggak sadar lo tiba-tiba pasti RPM-nya berubah-ubah. Kadang-kadang suka ganti gigi di RPM tinggi, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman lagi-lagi gue bakal bilang akan lebih baik untuk melakukan inrayan. Ya gue takutnya dari kalian dapat motor baru karena terlalu seneng langsung digeber to the max, yang akhirnya menyebabkan takutnya motor lo jadi malah nggak awet. Tapi jangan juga lo dapat motor baru karena lo saking sayangnya sama motor lo bener-bener bawanya tuh pelan-pelan banget, nggak pernah lebih dari 4000 rpm. Itu juga malah tidak akan tercipta seal yang optimal juga di dalam engine lo. Dan menurut gue nggak ada ruginya lo guys untuk melakukan inrayan pada motor baru. Kenapa? Karena sebenarnya yang butuh inrayan itu nggak cuma engine guys, tapi lo lihat part-part yang butuh inrayan. Contohnya adalah ban. Ban itu juga butuh inrayan guys untuk mendapatkan grip yang optimal. Jadi mungkin saja ban itu ada lapisan khusus untuk melindungi karet si ban, karena kan dia bakal masuk ke gudang dulu, disimpan dulu sebelum akhirnya dijual. Nah jadi lapisannya yang melapisi karetnya ini bakal dikikis dulu supaya mendapatkan grip yang optimal. Terus yang butuh inrayan juga adalah disc brake dan kampas remnya, begitu juga dengan rem yang di depan. Ya tadi yang gue bilang kan masih ada micro roughness-nya, jadi sehingga gesekan yang terjadi belum optimal. Maka dari itu biasanya braking juga harus di inrayan dulu, supaya lo bisa dapat grip cengkraman yang optimal juga. Jadi sebenarnya menurut gue masa inrayan itu nggak ada ruginya lo lakukan kok guys. Lo nggak mesti yang motor baru langsung geber to the max, itu juga menurut gue nggak baik. Terus lo dapet motor baru, lo terlalu safety banget, nggak mau ngebut-ngebutan di RPM-nya cuma 1000-2000 terus, itu juga menurut gue nggak baik juga. Ya jadi yang tadi gimana pun juga udah tetap lo pakai motor lo, tinggal ikutin buku manual. Yang penting jangan pakai RPM konstan, selalu RPM-nya lo rubah-rubah ya. Terus jangan terlalu sering geber to the max dalam jangka waktu yang lama ya guys.
Dan sisanya ya lo setelah masa inline selesai, lo udah dapat grip ban, lo udah dapat pengereman yang maksimal, engine lo juga udah enak, udah lebih dari 1000 km, baru monggo silahkan enjoy your motorcycle guys. Oke, jadi gitu aja guys. Thank you banget yang udah nonton video gue. Kalau lo memang merasa video gue ini bermanfaat dan lo suka sama video gue, tolong please leave a like, klik tombol jempol ke atas. Kalau memang gak suka ya lo tinggal klik tombol jempol ke bawah. Dan kalau emang suka sama konten gue, please subscribe ke channel gue Aldi Ride. Gimana pun juga subscribe itu gratis ya guys. Jadi kenapa nggak subscribe? Dan subscribe juga bikin gue semangat buat bikin konten-konten selanjutnya guys. Oke, udah kalau gitu guys, thank you banget yang udah nonton. See you next video. Wassalam.